335, episode 63 akhir mitos 2. Yo Jong-hyuk bergegas ke Poseidon, yang bahkan konstelasi kelas naratif dihindari. Dionysus bertanya, apakah kamu berbicara tentang pria gila ini? Saya mengaktifkan sudut pandang pembaca maha tahu. Pikiran Yo Jong-hyuk didorong ke kepalaku. Periode-periode saat penyaringan kemungkinan masuk akal terjadi adalah satu-satunya kesempatan. Poseidon adalah rasi bintang mitos. Hampir tidak ada cara untuk menundukkannya melalui transformasi panggung. Satu-satunya hal yang bermanfaat adalah cabang ini. Saya perhatikan cabang di tangan Yo Jong-hyuk. Rasi bintang, juru bicara keadilan dan kebijaksanaan, tercengang. Mungkin ranting itu adalah peninggalan bintang curian dari Athena. Sebenarnya, itu adalah peninggalan bintang suci. Cabang Zaitun Athena. Alasan mengapa Poseidon begitu menakutkan adalah bahwa meskipun hidup selama bertahun-tahun, ia memiliki sangat sedikit cerita yang hilang. Poseidon telah kehilangan satu kali dan itu adalah yang terbaik yang dia lakukan dengan Athena. Saya memiliki beberapa kenangan dari Yo Sangah. Dahulu kala, Poseidon dan Athena berkompetisi di sebuah kota. Orang-orang memutuskan bahwa dewa yang memberikan hadiah yang lebih baik akan menjadi penjaga kota. Pada saat itu, Poseidon menabrak batu dengan trisula, menyebabkan laut naik. Sementara itu, Athena menumbuhkan pohon zaitun yang penuh dengan buah yang kaya. Air laut sangat umum. Apakah Athena menang? Ya, Athena memenangkan kompetisi dan menjadi dewa pelindung. Jadi, kota itu disebut Athena. Maafkan aku, apakah saya terlalu banyak bicara? Dok Jasi harus tahu ini sebagai ahli fantasi. Tanda hubung. Tentu saja, saya tidak tahu. Saya tidak memiliki pengetahuan dalam mitos seperti Yo Sangah. Namun Yo Jong-hyuk sialan ini tahu ceritanya. Jika ada sedikit pukulan, saya bisa menyingkirkannya. Cabang Zaitun. Jika ada cerita yang hilang, ada cerita yang hilang. Mungkin Poseidon hanya akan memuntahkan sedikit air laut setelah dipukul oleh cabang. Rasi bintang, juru bicara keadilan dan kebijaksanaan, memperingatkan Anda bahwa ini tidak cukup. Namun, saya bisa mengerti pilihan Yo Jong-hyuk. Jika skenario ini akan dihentikan secara paksa oleh screening kemungkinan masuk akal, itu tidak terlalu buruk untuk melakukan sedikit kerusakan pada Poseidon. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa mendapatkan cerita, seseorang yang mengubah batas laut sedikit, atau seseorang yang pergi melawan pemilik laut. Ini hanya jika dia beruntung. Saya bersiap untuk melompat maju jika terjadi keadaan darurat. Dionysus meraih pundakku. Jangan pergi. Anda akan mati. Ekspresi Dionysus mengeras. Kemudian, penyaringan kemungkinan masuk akal telah berakhir. Tidak ada masalah dengan probabilitas skenario. Saya melihat pesan sistem di udara. Pesan tidak langsung tercurah secara berurutan. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, sedang mempertanyakan penilaian biro. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, dikutuk. Banyak rasi bintang yang curiga dengan penilaian biro. Siapapun akan terkejut. Itu tidak mungkin. Sebuah konstelasi tingkat mitos telah muncul dalam skenario ke-60 namun tidak ada masalah dengan probabilitas. Trisula raksasa muncul di tangan Poseidon saat dia perlahan bangkit. Bintang peninggalan Triaina. Tombak yang menarik batas laut, senjata menakutkan yang mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi gelembung darah di laut. Yo Jong-hyuk. Aku berteriak tetapi Yo Jong-hyuk sudah tepat di bawah hidung Poseidon. Bahkan Yo Jong-hyuk akan mati jika dia menerima satu pukulan. Saya tidak tahan ketika saya pindah dari Dionysus dan memanggil Way of the Wind. Namun, Yo Jong-hyuk terlalu jauh dan tombak Triaina dekat. Percikan probabilitas muncul seperti kilat di udara. Rekaman itu secara alami mendorong Yo Jong-hyuk kembali. Ada aroma musim semi ringan bersama dengan aura hitam. Seseorang memblokir jalan Poseidon. Poseidon, mengapa kamu berkelahi dengan anak-anak? Di tempat di mana percikan menghilang, ada seorang dewi dengan penampilan cantik. Setengah wajahnya ditutupi dengan kipas lipat dan ada jubah sutra hitam di sekitar tubuhnya. Wajahnya tidak dikenal sehingga aku tidak mengenalinya sejenak. Dionysus berteriak, tidak, mengapa wanita tua ini ada di sini? Silau, yang hanya bisa mekar di bawah tanah paling gelap, menghalangi tombak Poseidon. Persephone. Laut tampak sangat marah dan angin laut yang dahsyat mengguncang kerahnya. Persephone melirik saya dan tersenyum. Saya bersyukur tetapi perasaan saya rumit. Mengapa Persephone muncul? Aku pikir dunia bawah tidak akan secara langsung campur tangan dalam hal ini. Mungkin, apakah itu untuk mendapatkan bagian dari cerita raksasa? Segalanya akan sangat rumit jika itu terjadi. Persephone, mengapa kamu menghalangi saya? Aku menyuruhmu berhenti di sini. Lihat, ini terlalu banyak. Orang tua yang mulia semua ketakutan. Persephone menunjuk ke laut di mana bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Beberapa spesies akuatik berubah menjadi perut dan mati. Bahkan kraken, monster raksasa kelas 2, pun terengah-engah. Rasi bintang, dewa cahaya bulan murni, menyesalkan kematian hidup. Rasi bintang, dewi cinta dan kecantikan, melarang tombak yang memisahkan batas laut. Rasi bintang, nyonya perapian dan kebaikan, sedang berbicara dengan tombak yang membagi batas laut. Rasi bintang netral berusaha menghalangi Poseidon.
Persepone terus berbicara. Ini bukan panggung untuk konstelasi tingkat mitos. Biarkan anak-anak untuk bertarung di antara mereka sendiri. Ini bukan lagi masalah bagi anak-anak. Itu bukan masalah untuk anak-anak. Anak saya diserang. Bahkan, ada panah kecil di lengan kiri Theseus, yang Poseidon turuni. Persepone menyipitkan matanya. Hanya karena ini, maka kamu harus menghukum mereka yang menyerang Theseus. Apakah Anda tahu siapa itu? Itu pasti raksasa. Kamu tidak tahu itu. Raksasa akan membunuh semua orang. Sikap keras kepala itu menyebabkan raksasa yang gagah berani pun gemetar ketakutan. Mereka yang menggali jauh di bawah tanah. Anda akan menyesal datang ke tanah hari ini. Kekuatan Triaina menyebabkan semua makhluk di dekatnya tersebar. Namun Persepone tidak mundur. Saya khawatir. Dia mungkin, Queen of the Underworld, tetapi tidak mungkin baginya untuk menghentikan Poseidon, sebuah konstelasi kelas mitos. Minggir, kamu mungkin menjadi istri saudaramu tetapi aku akan membunuhmu. Persepone tidak mundur dari ancaman itu. Triaina Poseidon tidak ragu-ragu. Cahaya bergerak dan Athena serta Apollon, menyaksikan pemandangan dari udara, terbang ke depan. Tidak, Poseidon. Tombak yang membelah batas laut. Sudah terlambat. Saat ombak menghantam, tombak Poseidon sudah menempel di hati Persepone. Kemudian melihat lebih dekat, tombak itu tidak mengenai Persepone tetapi tangan raksasa. Sebuah tangan yang terbuat dari kegelapan pekat mencengkeram tombak Poseidon. Itu adalah pesta probabilitas yang sangat terang sehingga saya mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup saya. Saya mengerti mengapa biro itu lulus, penyaringan kemungkinan masuk akal. Dionysus tertawa sambil menggigil. Haha, jika ada yang salah hari ini, 12 dewa akan mati. Sebuah kisah kegelapan dirilis ke udara. Kegelapan yang telah lama terdiam telah bangkit. Kisah raksasa, Underworld, akan datang ke laut. Salah satu dari 3 dewa utama Olympus, Father of the Rich Knight. Underworld King Hades telah turun ke Gigantomachia. Poseidon, Anda membuat perkelahian antara anak-anak menjadi satu di antara orang dewasa. Dalam novel asli Ways of Survival, rasi bintang mitos telah berjuang beberapa kali. Namun hal seperti itu belum pernah terjadi dalam skenario ke-60 Ways of Survival. Jika saya ingat dengan benar, dalam skenario ke-75 di mana Poseidon dari Olympus dan Siva dari Veda bertabrakan, semua Amerika Utara terbang menjauh. Ada saat-saat ketika asteroid di sekitarnya hancur dan ada sesuatu yang lain. Berhenti. Kamu harus berhenti. Juru bicara keadilan dan kebijaksanaan Athena, Mahakuasa Sun Apollon, penguasa Skywalk Hermes dan Dewa Anggur dan Dionysus yang ekstasi. Ada juga Briareus dari 100 Hunders. Saat bentrokan antara dua rasi bintang mitos, semua rasi bintang dibuang seperti mainan. Rasi bintang dilemparkan ke dinding dan Briareus kehilangan setengah lengannya yang tersisa. Tidak ada yang bisa menghentikan perjuangan antara dua rasi bintang mitos. Yo Jong-hyuk di dekatnya juga kaget dan terbang dengan cara ini. Saya bergerak cepat ke tubuhnya. Raja Dunia Bawah dan Raja Laut. Dua rasi bintang mitos saling menatap. Mereka mampu mengguncang dunia mereka hanya dengan melakukan kontak mata. Poseidon yang pertama membuka mulutnya. Hades, kenapa kamu muncul dari dunia bawah? Anda tidak memiliki alasan untuk campur tangan dalam situasi ini. Bahkan jika skala probabilitas selaras, Anda seharusnya tidak berada di sini. Pembenaran. Itu diperlukan untuk makhluk besar seperti konstelasi tingkat mitos untuk turun ke sub-skenario. Pembenaran yang tepat akan memungkinkan mereka untuk lolos dari penyaringan masuk akal. Dalam kasus Poseidon, pembenarannya adalah putranya Theseus. Lalu bagaimana dengan Hades? Siapa bilang tidak ada pembenaran? Kami datang untuk melindungi penerus kami. Orang yang menjawab adalah Persepone. Poseidon bertanya dengan santai, penerus. Anda tidak punya anak. Kata-kata Poseidon benar. Tidak seperti Zeus dan Poseidon, yang memiliki banyak anak, Hades tidak memiliki anak. Bukan karena harmoni suami istri Persepone dan Hades tidak baik. Tentu saja tidak. Kami tidak ingin memiliki anak dan menggunakannya dalam perang jangka panjang. Otak suamiku bukanlah selangkangannya sepertimu. Ekspresi Poseidon mengeras dan Persepone melanjutkan. Bukankah aneh memikirkan membesarkan anak di dunia skenario sial ini sejak awal? Saya tidak bermaksud menyerang nilai Anda yang bengkok. Jawab saya terus terang. Bagaimana Anda memiliki penerus tanpa anak? Suara dingin itu seperti suhu laut dalam. Triaina Poseidon berteriak dengan kasar. Jika kamu tidak menjawab dengan benar, kamu dan suamimu akan mati mengerikan setelah badai kemungkinan. Persepone tertawa diam-diam. Persepone perlahan berbalik dan melihat ke arah sini. Saat saya menemukan tatapan aneh, halaman Ways of Survival membalik di kepala saya. Aku melihat ke bawah ke arah Yo Jong-hyuk yang tidak sadar. Mungkin seperti ini. Tiba-tiba, beberapa hal dipahami. Di babak ke-481, Hades sangat tertarik pada Yo Jong-hyuk dan mengucapkan kata-kata berikut. Aku ingin kamu menjadi penerus Raja Dunia Bawah. Petik 2. Kalau dipikir-pikir itu, dunia bawah sangat ramah untuk Yo Jong-hyuk yaitu perusahaan Kim Dokja. Mustahil bagi pasangan dingin ini. Semuanya bisa dipahami jika dunia bawah berencana menggunakan Yo Jong-hyuk sebagai penerus mereka. Mereka mengundang saya dan Yo Jong-hyuk ke perjamuan rasi bintang, mengundang saya ke asosiasi gurme, menyelundupkan Sein pedang langit melanggar ke Tartarus.
Ngomong-ngomong, bukankah sepertinya saya menerima lebih banyak manfaat? Saat berikutnya, kegelapan dunia berbicara kepada saya. Rasi Bintang, ayah malam kaya, ingin menjadikanmu penerus Raja Dunia Bawah. TL, Rainbow Turtle.